Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanawwa'ul a'malu wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita semakin taat, semakin dekat sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih orang yang sakit. Pertemuan ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan persoalan siam, berpuasa bagi orang yang sakit. Dasar hukum berkaitan dengan orang yang sakit kemudian dia berpuasa. Puasa yang kita maksud di sini adalah puasa wajib. Kalau puasa wajib, tentu pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian puasa yang wajib berikutnya adalah puasa yang dilakukan karena nazar. Seseorang mewajibkan dirinya. Dasar tentang itu adalah surat Al-Baqarah ayat 184 tentang puasa Ramadan. Bahwa pada dasarnya puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim mukallaf baligh berakal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi kewajiban ini kemudian Allah kecualikan di dalam ayat 184 dengan firman-Nya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa Ramadan itu dikecualikan kata Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin atau dalam safar perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhar, ketika dia tinggalkan, ketika tidak berpuasa maka dia wajib mengganti pada hari-hari yang lain sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, demikian juga bagi orang yang tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi untuk berpuasa. Fidyah bagi orang yang demikian, dia harus membayar fidyah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kecualikan di dalam ayat 184 itu pertama Allah sebut adalah maridun, orang yang sakit, dikecualikan tidak wajib berpuasa, mendapatkan rukhsah keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pertama Allah sebut adalah maridun, orang yang sakit. Berarti sebagaimana di awal kita sampaikan, jatah bagian yang terbanyak
yang didapatkan dalam persoalan rukhsah keringanan-keringanan di dalam syariat ini adalah didapatkan oleh orang-orang yang sakit, termasuk dalam berpuasa. Inilah bentuk kasih sayang Allah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada hambanya. Allah tidak membebani kepada hambanya kecuali menurut kemampuannya. Di dalam ayat ini Allah menyebut kata maridun dalam bentuk nakirah. Nakirah itu artinya sifatnya umum. Berbeda kalau Allah menyebut di dalam ayat itu kata-kata marid itu bersifat ma'rifat. Kalau ma'rifat itu berarti jenis sakitnya, bentuk sakitnya, bahkan boleh jadi nama sakitnya itu sudah spesifik, sudah khusus. Tetapi ketika Allah menyebut di dalam ayat ini maridun dalam bentuk nakirah dalam bentuk bersifat umum, maka tentu masuk di dalamnya banyak hal, banyak jenis, banyak macam sakit. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa yang sakit, sehingga dalam terjemahannya pun disebutnya secara umum sakit. Lalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata sakit dalam ayat ini bersifat umum, apakah semua sakit termasuk yang dibolehkan orang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Nah, disinilah kita perlu penjelasan keterangan dari para ulama. Ternyata sakit itu dibagi menjadi 3 macam. Berkaitan dengan puasa, sakit itu dibagi menjadi 3 macam atau 3 kondisi. Kondisi pertama, sakit yang tidak terpengaruh sama sekali dengan puasa. Ada orang disebut sakit, kita mengistilahkannya bahwa itu sakit, tetapi ternyata sakit itu sesungguhnya tidak terpengaruh sama sekali dengan puasa. Tidak ada efek sekali dalam berpuasa. Ketika seseorang sakit kulit, sakit panu, itu disebut sakit juga, tetapi tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, atau tidak terpengaruh sekali dengan sakit, dengan puasa. Maka sakit yang demikian, sakit yang tidak ada hubungannya, tidak terkait, tidak terpengaruh dengan puasa, maka orang yang demikian tetap wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa. Demikian juga contoh-contoh sakit yang lain. Maka ukurannya, keterangannya, sakit yang tidak ada hubungan, sakit yang tidak ada kaitan, sakit yang tidak terpengaruh, tidak ada efeknya dengan puasa, orang yang demikian wajib tetap berpuasa Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sakit yang sesungguhnya orang tersebut masih bisa berpuasa. Ada sakit yang orang tersebut masih sanggup, masih kuat untuk berpuasa. Nah, orang yang sakit demikian lebih baik bagi orang tersebut untuk tetap melaksanakan puasa. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam ayat tadi, wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu tetap berpuasa sebagai kerelaan, sebagai bentuk tambahan bagi kamu, maka khairul lakum itu lebih baik bagimu. Baru yang ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kategori atau keadaan yang ketiga adalah sakit yang apabila dilakukan oleh orang itu, sakit yang apabila orang tersebut berpuasa, maka puasa itu dilakukan dengan susah payah, dengan berat. Nah, orang yang demikian inilah yang masuk kategori boleh mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ketika dia sakit, kemudian sakit tersebut tetap dia gunakan untuk berpuasa, kemudian menyebabkan sakitnya kemudian lama sembuhnya. Padahal terkadang ada sakit-sakit tertentu yang justru secara medis itu dianjurkan untuk berpuasa. Ada sakit-sakit tertentu yang justru ketika orang itu berpuasa justru lebih baik, lebih menyehatkan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sakit yang apabila dia tetap berpuasa maka kemudian memperlambat kesembuhan sakit, atau sakit yang apabila dia berpuasa kemudian semakin menambah kondisi sakit, atau lebih lagi yang ketiga, kalau dia tetap berpuasa maka sampai pada berujung kemudian akhirnya mencelakai dia.
membahayakan bagi orang tersebut, maka kondisi ketiga inilah yang dimaksudkan oleh para ulama. Yang dimaksud di dalam ayat ini, faman kana minkum maridun, maka barang siapa yang sakit yang kemudian menyulitkan bagi dia, memberatkan bagi dia, karena akan menambah sakit atau memperlambat sakit atau bahkan kemudian mencelakai dia, orang yang demikian bisa mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka konsekuensinya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kewajiban dia adalah mengqadha, mengganti sebanyak jumlah hari yang dia tinggalkan di hari yang lain. Kewajiban bagi orang yang sakit sebagaimana orang yang safar. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka dia wajib mengganti sebanyak jumlah bilangan hari yang dia tinggalkan, dia ganti di hari-hari yang lain. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa, tetapi masuk kategorinya dia tidak disebut dengan sakit, yaitu al-hubla wal haml. Wanita-wanita yang hamil atau wanita-wanita yang menyusui. Di dalam ayat ini Allah menyebutnya adalah 3 macam. Pertama adalah orang yang sakit, kedua adalah orang yang safar, dan yang ketiga adalah orang yang tidak sanggup lagi berpuasa. Oleh para ulama diartikan dengan orang yang lanjut usia atau orang tua renta. Lalu ada wanita hamil, ada wanita menyusui, juga ternyata mendapatkan keringanan, mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Masuk kemanakah wanita hamil dan wanita menyusui ini? Apakah masuk kepada orang yang sakit atau orang yang safar, atau masuk kepada kategori orang yang ketiga, orang yang tidak sanggup lagi berpuasa? Nah, disinilah ketika diletakkannya orang yang hamil dan orang yang menyusui itu pada antara 3 tadi, disinilah perbedaan di antara para ulama. Kalau ternyata wanita yang menyusui atau wanita hamil itu lebih kuat didekatkannya kepada orang yang sakit, maka kewajiban bagi orang yang hamil atau orang yang menyusui ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah hanya mengqadha. Sebab Allah menyebutkan dalam ayat tadi, faman kana minkum maridan. Ketika orang tersebut dihukumi, ketika orang tersebut dianggap dengan orang yang sakit, maka kewajiban dalam ayat itu fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia ganti dengan hari yang lain. Berarti cukup dia mengqadha, tidak perlu dia harus membayar fidyah, apalagi kemudian dengan dua-duanya mengqadha dan membayar fidyah. Tetapi kalau orang yang wanita yang hamil atau wanita yang menyusui itu lebih dekatnya atau lebih kuatnya didekatkan kepada orang yang tidak mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang sudah tua renta lanjut usia kemudian tidak sanggup lagi untuk berpuasa, kewajiban dia adalah membayar fidyah. Maka wanita hamil dan wanita yang menyusui itu kewajibannya adalah hanya membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, berarti dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha atau mengqadha dan membayar fidyah, tetapi hanya cukup dengan membayar fidyah saja. Nah, ini tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Perbedaan antara keduanya diletakkan di mana, inilah yang menyebabkan kewajiban bagi wanita yang hamil dan menyusui itu seperti apa. Karena dalam Al-Quran Allah hanya menyebut 3. Tetapi ada ulama yang kemudian merincikan lagi. Wanita yang hamil, wanita yang sedang menyusui, ketika dia tidak berpuasa, meninggalkan puasa di bulan Ramadan, itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama, apakah dia tidak berpuasa itu karena takut kondisi dirinya,
Ketika dia tidak kuat, tidak sanggup, tidak mampu, tentu akan khawatir kepada janin, tentu akan khawatir kepada bayinya. Tetapi yang dia khawatirkan, yang dia takutkan adalah ketidakmampuan dirinya, ketidaksanggupan dirinya, tidak kuat dirinya. Berarti kalau demikian, karena berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan fisiknya, kata para ulama, orang yang demikian lebih dekatnya kepada orang yang sakit. Sebab orang yang sakit dalam ayat tadi adalah tentu sakit berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan badannya. Maka wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ketika dia tidak akan berpuasa di bulan Ramadan, dia tinggalkan itu karena khawatir fisik, karena khawatir tubuhnya tidak sanggup untuk berpuasa, lebih dekatnya kepada orang yang sakit. Maka kewajiban dia adalah mengqadha. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tetapi kalau ternyata wanita hamil atau wanita menyusui tadi tidak berpuasa di bulan Ramadan karena kekhawatiran kepada janinnya, khawatir kepada bayi yang akan dia susui, berarti dia mengkhawatirkan bukan kepada fisik dia, bukan kepada tubuh dia, tetapi kepada orang lain. Maksud kepada anaknya tadi, tetapi di luar diri dia, di luar tubuh dia, di luar fisik dia. Maka orang yang demikian lebih dekatnya adalah didekatkan kepada orang yang wa 'alal ladzina yutiquna fidyah, kepada orang-orang yang tidak sanggup lagi, orang yang tidak mampu lagi untuk membayar, melaksanakan puasa, maka kewajiban dia adalah membayar fidyah. Nah, ini dibedakan demikian. Sekalipun demikian, ada pendapat ketiga yang mengatakan boleh memilih antara keduanya. Apakah dia akan membayar fidyah atau apakah dia akan mengqadha saja. Tetapi kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau melihat lebih ke arah mana seorang wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, lebih dekat ke mana? Dia khawatirnya terhadap diri dia atau kepada janinnya? Kalau terhadap diri dia, maka lebih tepatnya dia didekatkan kepada orang yang sakit dan kewajiban dia adalah mengqadha saja. Tetapi kalau ternyata yang dia khawatirkan adalah janinnya, berarti di luar tubuh dia, di luar diri dia, maka kewajiban dia adalah membayar fidyah. Tetapi ada juga kemudian yang membolehkan memilih antara kedua-duanya. Bapak Ibu hadirin hadirat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kewajiban atau memilihnya wanita tadi mengqadha, ketika lebih dekatnya wanita yang hamil, wanita yang menyusui atau orang yang sakit itu kemudian lebih memilih kepada mengqadha, apa konsekuensi dia mengqadha? Konsekuensi dia mengqadha adalah dia ganti puasa tersebut jangan sampai melewati bulan Ramadan berikutnya. Sebab ya, jangankan kaum wanita hari ini, sekelas Aisyah radhiyallahu anha, di dalam sebuah hadis sahih, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, kata beliau, saya pernah punya tanggungan puasa bulan Ramadan, tetapi ternyata puasa itu baru bisa saya qadha, baru bisa saya ganti pada saat masuk bulan Sya'ban. Berarti sudah hampir masuk bulan Ramadan. Tetapi ini menunjukkan bahwa Aisyah mengajarkan bahwa mengqadha tanggungan atau hutang puasa bulan Ramadan jangan sampai kemudian masuk bulan Ramadan berikutnya. Maka para ulama ketika berkaitan dengan orang yang kemudian belum sempat mengqadha puasa bulan Ramadan sampai datang bulan Ramadan berikutnya, para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama, kalau orang tersebut baik sakit atau tadi hamil atau karena menyusui, tidak berpuasa di bulan Ramadan kemudian tidak mengqadha, tidak mengganti puasa Ramadannya sampai datang bulan Ramadan berikutnya adalah karena faktor sakit, faktor kondisi yang tidak memungkinkan. Ada orang sakit ternyata memang sakitnya menahun, sampai setahun berikutnya masih dalam kondisi yang sama, tidak ada perubahan, atau bahkan lebih parah lagi.
Nah, orang yang kemudian tidak sempat mengqadha, membayar, mengganti puasanya yang demikian, itu ada uzur, ada alasan syar'i di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian diberikan kebebasan bagi orang tersebut, kalau dia boleh tetap sanggup untuk berpuasa, maka setelah tahun Ramadan berikutnya dia ganti puasa tersebut, atau kalau tidak maka boleh dia membayar fidyah. Tinggal kata para ulama dilihat, kalau memang sakit yang menahun itu tidak ada harapan lagi untuk sembuh, tidak, kemungkinan kecil orang tersebut kemudian sembuh, maka orang tersebut lebih baiknya diarahkan untuk membayar fidyah saja. Demikian juga wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ternyata kondisinya tidak memungkinkan, baik karena memang faktor fisiknya yang lemah, atau kemudian faktor janinnya tadi yang mengkhawatirkan, atau kadang ada wanita-wanita tertentu yang kemudian selalu bersambung, setiap datang bulan Ramadan kemudian bertemu dengan masa hamil atau masa menyusui. Nah, kalau kondisinya demikian bukan karena kesengajaan dalam artian melalaikan, karena faktor kondisi dan keadaan yang menuntut dia demikian, dan kemudian kesulitan, berat kalau dia paksakan untuk berpuasa, maka wanita tersebut kewajiban dia sekalipun sudah lewat bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan berikutnya, maka dia tetap mengqadha, mengganti puasanya. Tetapi Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengecualikan atau memberikan teguran, memberikan nasihat, peringatan keras, kalau ternyata tanggungan puasa bulan Ramadan itu tidak bisa diqadha sampai datang bulan Ramadan berikutnya, itu adalah karena faktor kesengajaan melalaikan, mengulur-ulur waktu, mengakhir-akhirkan waktu karena bermalas-malasan, maka para ulama justru kemudian mengatakan kewajiban orang tersebut bukan mengqadha, bukan membayar fidyah, tetapi justru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini kelalaian dan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dia lakukan. Makanya segera untuk diqadha, segera untuk diganti. Sehingga para ulama ada yang kemudian mengatakan ketika masuk bulan Syawal, di bulan Syawal kan ada keutamaan, ada fadilah. Kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana thumma atba'ahu shittan min Syawal kana ka siyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian dia ikutkan, dia gabungkan, dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana ka siyamid dahri, maka bagi orang tersebut mendapatkan fadilah dan keutamaan seperti puasa sepanjang tahun. Nah, ketika orang yang punya tanggungan, punya hutang berpuasa di bulan Ramadan, maka lebih baik kewajiban dia diutamakan mengganti mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan bila dibandingkan dengan mendahulukan puasa di bulan Syawal atau 6 hari di bulan Syawal. Sebab kewajiban mengqadha dia adalah hukumnya wajib, sedangkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal adalah hukumnya sunnah, hukumnya tambahan dan nafilah bagi orang tersebut. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dorongan, perlu selalu diingatkan ketika seseorang memiliki hutang, memiliki tanggungan puasa di bulan Ramadan, agar sesegera mungkin untuk mengganti mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Jangan sampai kemudian diakhir-akhirkan, sebab kalau diakhir-akhirkan, sekalipun konsekuensinya bertobat, pada hakikatnya bagi orang yang beriman, bertobat itu jauh lebih berat maknanya bila dibandingkan dengan orang diperintahkan untuk mengqadha. Sebab ketika dikatakan bertobat berarti adalah karena dosa, karena maksiat, karena kelalaian yang dia lakukan. Berbeda ketika mengqadha, karena mengqadha itu adalah karena rukhsah, mengganti ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ringankan kepada dia. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkaitan dengan kalau ternyata pilihan orang yang sakit, pilihan orang yang tadi menyusui, pilihan orang yang hamil tadi adalah kemudian lebih dekat
kepada orang yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa sehingga harus membayar fidyah, maka fidyah yang dibayarkan, yang diberikan kepada bagi orang yang tidak berpuasa adalah sebanyak ataupun menurut ukuran kualitas makan dia. Setiap hari satu puasa yang dia tinggalkan, maka dia harus memberikan makan orang miskin, fidyah. Itu kembali kepada konsumsi makanan daerah setempat. Seberapa kualitas dia, seperti apa makan dia, itulah bayar fidyah yang diberikan kepada bagi orang yang tidak berpuasa. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan bagi orang yang sakit atau orang yang didekatkan kepada orang yang sakit, yaitu wanita hamil atau wanita yang menyusui. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.